Kisah foto kelas yang tak pernah lengkap. Hari itu, langit di atas kota Karangjati mendung pekat. Awan hitam menutup sinar matahari. Sejak pagi, membuat suasana sekolah dasar tua di ujung kota itu terasa seperti sore yang tak beranjak. Bangunan itu akan dibongkar minggu depan. Sudah lebih dari 20 tahun sekolah itu tak digunakan, digantikan bangunan baru di pusat kota. Pak Dharma, mantan guru senior di sana, mendapat tugas dari kepala sekolah untuk membereskan gudang arsip. Gudang itu ada di ujung koridor, tepat di samping kelas yang dulu ia ajar. Pintu kayunya lapuk, catnya mengelupas, dan engselnya berkarat. Begitu kunci gembok tua diputar, suara kriit dari engsel seakan memecah keheningan yang menggantung. Aroma apek langsung menyergap hidung. Di dalam, tumpukan kardus, lemari arsip berdebu, dan meja-meja patah memenuhi ruangan. Cahaya masuk hanya dari celah kecil di atap yang bolong. Pak Dharma mulai memilah-milah buku rapor lama, dokumen ujian, dan foto-foto kegiatan sekolah yang warnanya mulai pudar. Lalu, ia menemukan satu kotak kecil terbungkus kain lusuh. Kain itu penuh bercak hitam, seperti bekas terbakar. Tenggalnya ragu, tapi ia tetap membukanya. Di dalamnya, ada album foto kulit berwarna coklat tua, tebal, dengan bau kertas lembab yang menusuk. Di sampulnya tertulis, kelas ke-6, 1995. Pak Dharma tersenyum tipis. Ini tahun terakhir sebelum renovasi besar itu, pikirnya. Ia ingat betul murid di tahun itu, anak-anak yang periang, penuh tawa. Tapi begitu ia membuka halaman pertama, senyumnya perlahan memudar. Foto itu memperlihatkan seluruh murid kelasnya dulu, berdiri di depan papan tulis, dengan seragam putih merah yang kusam oleh kamera jadul. Namun ada sesuatu yang tak masuk akal. Di barisan belakang, sedikit ke kiri, berdiri seorang anak laki-laki dengan rambut rapi, wajah pucat, dan mata hitam pekat yang menatap lurus ke kamera. Pak Dharma mengerutkan dahi. Siapa ini? Aku tidak pernah punya murid ini, gumamnya pelan. Ia mencoba mengingat nama-nama muridnya. Tahun itu semuanya ia hafal, tapi wajah anak itu benar-benar asing. Yang lebih aneh lagi, anak itu tidak seperti yang lain. Murid lain tampak tersenyum atau tertawa, tapi ekspresinya datar, tanpa emosi. Dan meski fotonya berwarna, kulit anak itu terlihat abu-abu, seolah cahaya matahari tak pernah menyentuhnya. Pak Dharma menutup album itu sejenak, mencoba menenangkan pikirannya. Mungkin ini murid pindahan yang ikut berfoto tapi aku lupa, atau anak salah satu guru yang iseng masuk foto. Ia lanjut membuka halaman berikutnya. Di setiap foto kegiatan kelas piknik, lomba 17-an, perpisahan sekolah anak itu selalu ada, dan posisi anak itu selalu sama, berdiri di ujung, menatap lurus ke arah kamera. Wajahnya tidak pernah berubah, tidak pernah tersenyum. Rasa dingin menjalar di punggung Pak Dharma. Tangannya mulai berkeringat. Ia menutup album itu dengan cepat, memasukkannya kembali ke dalam kotak. Tapi saat ia berbalik, ia merasa seperti ada yang mengintip dari celah pintu gudang yang terbuka sedikit. Siapa di sana? Serunya, suaranya memantul di ruangan kosong. Tidak ada jawaban. Pak Dharma mencoba mengabaikan perasaan tak nyaman itu dan melanjutkan pekerjaannya hingga sore. Namun, sepanjang waktu, ia merasa seperti diawasi. Setiap kali ia menoleh ke sudut ruangan, ia melihat bayangan kecil melintas, terlalu cepat untuk dikenali. Menjelang maghrib, ia mengunci gudang dan pulang. Malam itu, hujan deras mengguyur kota. Di rumahnya yang sederhana, Pak Dharma duduk di meja makan sambil menyeruput teh panas. Tapi pikirannya tak lepas dari foto itu. Wajah anak misterius itu terus muncul di benaknya, seolah menempel di matanya. Sekitar pukul 11 malam, ia memutuskan untuk tidur. Namun begitu lampu kamar dimatikan, ia mendengar suara samar, suara tangisan anak-anak. Pelan, terputus-putus, seperti datang dari jauh. Ia mengira
itu hanya suara hujan di atap. Tapi perlahan, suara itu semakin jelas. "Pak, bukain pintunya." Pak Dharma terlonjak bangun. Jantungnya berdegup kencang. Ia menajamkan telinga. Suara itu kini seperti datang dari dalam lemari pakaiannya. Dengan langkah gemetar, ia mendekat. Begitu pintu lemari dibuka, tidak ada apa-apa. Hanya tumpukan baju dan aroma kapur barus. Ia tertawa gugup, menutup pintu, lalu kembali ke tempat tidur. Namun, sebelum ia memejamkan mata, sesuatu membuatnya membeku. Di meja kecil samping ranjangnya, album foto tadi tergeletak. Padahal ia yakin album itu ditinggalkan di gudang sekolah. Perlahan, tanpa ia sentuh, album itu terbuka sendiri. Dan halaman pertamanya menampilkan foto kelas. Tapi kali ini, jumlah anaknya bertambah 1. Anak baru itu berdiri di baris terdepan, tepat di sebelah Pak Dharma, dan wajahnya terlihat persis seperti dirinya, hanya jauh lebih pucat. Di bawah foto itu, dengan tinta merah yang basah, ada tulisan, "Besok kita foto lagi, Pak." Suara petir menggelegar di luar, lampu kamar berkedip-kedip, dan di cermin dekat lemari, Pak Dharma melihat pantulan seluruh kelas ke-6 tahun 1995 berdiri. Rapat di belakangnya, semuanya menatap lurus ke arahnya. Hujan masih turun deras sejak malam sebelumnya. Matahari pagi tertutup awan gelap, membuat suasana kota Karangjati seperti tak pernah benar-benar siang. Pak Dharma duduk di meja makan dengan pandangan kosong. Secangkir kopi di tangannya sudah dingin. Album foto itu tergeletak di meja, tertutup rapat. Ia ingat betul, album itu seharusnya tetap di gudang sekolah. Tapi entah bagaimana, semalam ia menemukannya di kamar, terbuka sendiri, dan yang membuat bulu kuduknya berdiri. Foto kelas di halaman pertama kini menampilkan dirinya berdiri di antara murid-murid tahun 1995. Padahal foto itu diambil puluhan tahun lalu. Pak Dharma mencoba menenangkan diri. Ia berpikir mungkin hanya mimpi buruk yang terasa nyata. Tapi rasa dingin yang merayap di punggungnya mengatakan hal lain. Hari itu ia memutuskan kembali ke sekolah lama, membawa album foto itu. Ia ingin memeriksa arsip resmi daftar nama murid tahun ke-1995. Barangkali anak misterius itu memang murid pindahan yang terlupa. Sekolah lama itu kini sunyi. Tak ada suara anak-anak, hanya derit angin yang membuat daun pintu bergetar. Pak Dharma langsung menuju ruang tata usaha. Berkas-berkas lama masih tersusun di lemari besi, dilapisi debu tebal. Ia membuka map bertuliskan kelas ke-6 1995. Ia memeriksa satu persatu daftar murid, lengkap dengan foto rapor mereka. Semua wajah dikenalnya, kecuali satu. Tidak ada satupun foto atau nama anak yang mirip dengan sosok di album itu. Tidak mungkin, gumamnya. Rasa penasaran bercampur resah membuatnya ingin mencari saksi lain. Ia teringat pada salah satu muridnya yang kini membuka warung di dekat pasar. Wawan yang dulu duduk di bangku depan kelas itu. Siang itu, ia pergi ke pasar. Warung Wawan tampak sederhana, penuh aroma gorengan panas. Wawan yang kini berusia sekitar 40 tahun menyambutnya hangat. "Pak Dharma, sudah lama sekali," ujar Wawan sambil menjabat tangannya. Setelah berbasa-basi sebentar, Pak Dharma mengeluarkan album foto dan menunjuk anak misterius di halaman pertama. "Wan, kau ingat anak ini? Dia satu kelas sama kamu kan waktu itu?" Ekspresi Wawan langsung berubah. Senyumnya lenyap, matanya melebar, lalu tubuhnya sedikit mundur. Tangannya gemetar saat memegang album itu. "Pak, saya nggak mau ngomongin ini," ujarnya pelan. "Kenapa? Siapa dia?" desak Pak Dharma. Wawan menatapnya dengan mata penuh ketakutan. "Bapak nggak seharusnya cari tahu. Lebih baik buang saja fotonya." Sebelum Pak Dharma sempat bertanya lagi, Wawan buru-buru mengembalikan album itu, lalu masuk ke dalam warungnya tanpa menoleh lagi.
Pak Dharma berdiri terpaku di tengah keramaian pasar, merasakan tatapan orang-orang yang seperti ingin tahu, tapi tak berani mendekat, seolah semua orang yang mengenal masa lalu sekolah itu menyimpan rahasia yang sama. Malam harinya, di rumah, suasana terasa semakin berat. Angin berhembus kencang di luar, membuat jendela berderak. Pak Dharma duduk di ruang tamu, album foto itu di pangkuannya, lampu redup dan jam dinding berdetak lambat, hampir menyerupai bunyi langkah kaki. Tiba-tiba, dari arah dapur, terdengar suara pintu terbuka. Krikik, ia bangkit. Berjalan pelan. Dapurnya kosong. Tapi di meja makan, album itu kini terbuka. Pada halaman lain, foto piknik kelas V. Dan di belakang, semua murid. Terlihat bayangan anak misterius itu, setengah tubuhnya berada di balik pohon, tapi matanya menatap langsung ke arah kamera. Pak Dharma memejamkan mata, menarik napas dalam. Saat ia membukanya kembali, album itu menampilkan foto lain. Kali ini, foto itu bukan dari masa lalu. Itu adalah foto ruang tamu rumahnya, diambil dari sudut yang sama persis di mana ia berdiri sekarang. Dan di sudut foto, anak itu berdiri di belakang sofa. Tepat di belakangnya, seketika udara di ruangan menjadi dingin menggigit. Dari belakang lehernya, Pak Dharma merasakan hembusan napas kecil. Perlahan, ia menoleh, tapi ruangan kosong. Namun, dari arah pintu kamar, terdengar suara langkah kaki kecil yang menjauh. Ia mengikuti suara itu, menelusuri lorong rumahnya. Langkah itu berhenti di depan lemari tua, di kamar tamu. Lemari yang jarang sekali dibuka. Dengan tangan bergetar, ia membuka lemari itu dan mendapati sebuah sepatu anak-anak berwarna putih, penuh lumpur kering. Di sebilannya, ada potongan foto robek menampilkan separuh wajah anak misterius itu. Di balik potongan foto itu, dengan huruf kecil seperti ditulis terburu-buru, ada pesan. "Pak, saya sudah lama menunggu, jangan tinggalkan kami lagi." Pak Dharma mundur. Napasnya terengah. Saat ia berbalik, lorong rumahnya kini tak lagi kosong. Belasan anak berseragam SD berdiri diam, menunduk, rambut mereka basah meneteskan air tanah. Dan di tengah mereka, anak misterius itu tersenyum tipis. Lampu rumah berkedip 3 kali, lalu mati. Sejak malam itu, tidur Pak Dharma tak pernah nyenyak lagi. Setiap memejamkan mata, ia melihat wajah pucat anak misterius itu, berdiri di tengah lorong sekolah yang gelap. Lebih buruk lagi, setiap bangun, ia selalu menemukan album foto itu terbuka di halaman yang berbeda, dan setiap foto terasa semakin baru, seolah ada yang menambahkannya setiap malam. Hari ini, ia memutuskan untuk menemui seseorang yang sudah lama ia hindari. Ratna, mantan murid yang kini tinggal sendirian di rumah tua dekat hutan kota. Ratna dikenal pendiam dan jarang keluar rumah sejak lulus SD. Tapi ia adalah satu dari sedikit anak tahun 1995 yang masih menetap di Karangjati. Rumah Ratna sunyi, catnya mengelupas, jendelanya tertutup kain tebal. Pintu terbuka setelah Pak Dharma mengetuk beberapa kali. Ratna muncul. Rambutnya panjang terurai, wajahnya pucat, matanya langsung menangkap album foto di tangan Pak Dharma. Dan ekspresinya berubah menjadi panik. "Pak, kenapa bawa itu ke sini?" Suaranya serak. "Aku hanya ingin bertanya, Ratna. Siapa anak ini?" Pak Dharma menunjuk foto di halaman pertama. Ratna memegang kepalanya, seperti menahan sesuatu yang ingin ia lupakan. Lama ia terdiam, sampai akhirnya ia berbisik, "Bab, gak seharusnya mengingat itu. Semua yang tahu gak pernah tenang hidupnya." Pak Dharma tak mundur. "Ratna, aku guru kalian waktu itu. Kalau ada yang terjadi, aku berhak tahu." Ratna menggigit bibir, lalu mempersilakannya masuk. Di dalam rumah, aroma lembab dan kayu lapuk
menyelimuti udara. Mereka duduk di ruang tamu yang remang. Ratna menatap kosong ke lantai sebelum akhirnya bicara. Itu terjadi waktu acara akhir tahun, Desember tahun 1995, hari terakhir sebelum liburan. Kami semua, murid kelas V, dikumpulkan di ruang bawah tanah sekolah, katanya untuk latihan paduan suara. Tapi setelah semua masuk, pintunya dikunci dari luar. Pak Dharma menegakkan badan. Siapa yang mengunci? Ratna menggeleng. Kami nggak tahu. Awalnya kami pikir ini cuma bercanda. Tapi jam demi jam berlalu. Guru? Nggak ada yang datang. Lampu di ruangan itu cuma satu. Redup. Lalu dia muncul. Ratna menatap album itu. Jemarinya gemetar menunjuk wajah anak misterius itu. Anak itu, dia nggak masuk bareng kami. Dia tiba-tiba ada, berdiri di pojokan, nunduk, nggak ada yang kenal dia. Tapi saat salah satu anak nanya namanya, dia angkat kepala, senyum, dan bilang, "Kita main petak umpet." Ya Pak, Dharma menelan ludah. Lalu Ratna menunduk. Suaranya semakin pelan. Lampu mati. Gelap total. Kami cuma dengar suara langkah-langkah di sekitar kami. Dan satu persatu, anak-anak hilang. Awalnya kami pikir mereka bersembunyi. Tapi tiap yang hilang, kami dengar mereka teriak. Lalu nggak ada lagi. Berapa orang yang selamat? Tanya Pak Dharma dengan suara hampir berbisik. Ratna menatapnya lama. 5 orang. Termasuk saya. Tapi waktu pintu dibuka, semua yang hilang nggak pernah ditemukan. Dan kepala sekolah bilang pada semua orang kalau itu cuma kecelakaan biasa. Mereka bilang kami harus lupa supaya bisa hidup normal. Pak Dharma memejamkan mata. Kenangan samar mulai muncul hari itu. Ia memang sedang dinas luar kota. Tapi ia ingat kembali ke sekolah keesokan harinya dan mendapati suasana aneh. Guru-guru berbisik-bisik dan beberapa murid tidak ada di daftar hadir. Tapi Pak, Ratna menatapnya serius. Suaranya bergetar. Sejak hari itu, setiap tahun, satu persatu dari 5 orang yang selamat menghilang. Pertama Dedi, lalu Mira, kemudian Bowo, semuanya hilang tanpa jejak. Sekarang tinggal saya dan Wawan. Pak Dharma teringat wajah ketakutan Wawan kemarin. Bapak, Ratna kini menatap lurus ke matanya. Kalau album itu kembali muncul, artinya waktunya sudah dekat. Dia mau lengkapin fotonya. Suasana hening, hanya bunyi hujan di atap. Tiba-tiba, dari dapur rumah Ratna, terdengar suara kursi diseret pelan. Mereka berdua terkejut. Ratna berdiri, tapi wajahnya pucat pasi. Pak, di rumah ini cuma kita berdua. Pak Dharma perlahan melangkah menuju dapur. Pintu dapur terbuka sedikit, mengayun perlahan, seperti baru saja dilewati seseorang. Di meja makan, ada piring kosong, dan di sampingnya, sepatu anak kecil penuh lumpur. Sama persis seperti yang ia temukan di rumahnya. Ratna menatap sepatu itu, lalu tiba-tiba wajahnya berubah panik. Pak, kita harus keluar sekarang. Tapi sebelum mereka bergerak, lampu dapur berkedip cepat. Dari pojokan ruangan yang gelap, muncul bayangan anak kecil itu. Tubuhnya tidak bergerak, tapi kepalanya miring, hampir 90 derajat, menatap mereka dengan senyum lebar. Suara tawa anak-anak menjima semakin keras, bercampur dengan suara Ratna terisak. Lalu semua lampu rumah padam. Dalam kegelapan, hanya suara napas kecil yang terdengar di telinga Pak Dharma. Giliran Ratna dulu. Besok, Bapak, malam di Karangjati terasa lebih gelap dari biasanya. Setelah kejadian di rumah Ratna, Pak Dharma tidak bisa duduk diam. Kata-kata terakhir anak misterius itu terus menggema di kepalanya. Besok, Bapak, seolah ia sudah diberi giliran yang tak bisa ditolak. Pagi itu, ia memutuskan kembali ke sekolah lama. Bukan untuk membereskan gudang
atau memeriksa arsip, tapi untuk menemukan ruang bawah tanah yang diceritakan Ratna. Ia tahu kalau ingin menghentikan semua ini, ia harus melihatnya sendiri. Sekolah itu kini seperti bangunan mati. Kat tembak terkelupas, jendela-jendelanya pecah, dan papan nama di gerbang hampir tak terbaca. Pak Dharma membawa senter besar dan kunci cadangan. Saat ia melangkah masuk ke lorong utama, udara di dalam terasa lebih dingin dibanding luar. Seperti ada hawa lembab yang merayap dari lantai. Lorong menuju gudang masih sama seperti terakhir kali ia kesini. Namun matanya tertuju pada satu bagian. Tembok yang berbeda. Ada garis samar berbentuk persegi. Seolah pernah ada pintu yang disemen rapat. Pak Dharma menyentuhnya dingin dan sedikit bergetar. Seolah ada getaran halus dari dalam. Ia mengedarkan senter, mencari petunjuk. Di ujung lorong, ia menemukan papan kayu besar yang menutupi lubang di lantai. Papan itu dipaku seadanya. Dengan sedikit tenaga, ia berhasil mencongkelnya, menyingkap tangga beton tua yang menurun ke kegelapan. Tangga itu dipenuhi sarang laba-laba. Udara di bawahnya berbau tanah basah dan besi berkarat. Setiap langkah membuat debu berjatuhan. Di atas kepalanya perlahan menghilang, digantikan bunyi tetesan air yang jatuh entah dari mana. Di bawah, lorong sempit memanjang ke kiri dan kanan. Senter Pak Dharma menangkap kilatan logam di sisi kiri pintu besi tua yang separuh terbuka. Ia mendorongnya, dan suara engselnya melengking panjang. Ruang di dalam gelap total. Saat cahaya senter menyapu seluruh ruangan, Pak Dharma terpaku. Kursi kecil berdebu tersusun rapi menghadap papan tulis. Retak di dinding. Ada coretan-coretan dengan tulisan tangan anak-anak. Main lagi yuk. Aku belum dapat kita semua di sini. Tapi satu tulisan besar di sudut ruangan membuat darahnya membeku. Foto kita belum lengkap. Langkah kaki kecil terdengar di belakangnya. Ia berbalik cepat. Lorong di luar kosong. Tapi ketika ia kembali menatap ruangan, ia sadar kersi-kersi itu kini tak lagi kosong. Sosok-sosok anak berseragam SD duduk diam, menunduk. Rambut mereka basah meneteskan air. Di barisan belakang, anak misterius itu duduk tegak, menatap langsung ke arahnya. Senyumnya sama lebar, tak berkedip. Pak, suara itu bergema di seluruh ruangan. Sekarang Bapak ikut, ya. Lampu senter Pak Dharma berkedip, lalu mati total. Dalam kegelapan, ia merasakan tenggen-tenggen kecil mencengkeram pergelangan tangannya, menariknya ke tengah ruangan. Ia meronta, tapi kekuatan itu terlalu kuat. Suara tawa anak-anak pecah, bergema seperti datang dari semua arah. Di sela tawa itu, ia mendengar suara Ratna lemah, seolah dari kejauhan memanggil namanya. Pak Dharma, tolong. Pak Dharma menoleh ke arah suara itu, dan samar-samar ia melihat Ratna berdiri di sudut ruangan. Wajahnya pucat, matanya penuh air mata. Namun sebelum ia sempat melangkah ke arahnya, sosok Ratna itu ditarik ke kegelapan dan menghilang. Ruangan kembali sunyi. Lalu, di tengah lantai, sebuah album foto tergeletak. Sampulnya basah, tinta, judulnya memudar. Perlahan, album itu terbuka sendiri, memperlihatkan foto kelas ke-6 tahun 1995. Dan kini, wajah Ratna sudah ada di sana. Di bawah foto itu, dengan tulisan merah yang baru, tertulis, "Sekarang tinggal Bapak." Udara semakin dingin, nafasnya membentuk uap. Dari pintu ruangan, langkah kaki kecil mendekat. Pelan, tapi pasti. Anak misterius itu kini berdiri hanya beberapa langkah di depannya. Tangan kanannya menggenggam kamera tua. "Senang ya Pak, sebentar lagi foto kita lengkap." Flash kamera menyala, membutakan mata Pak Dharma. Saat penglihatannya kembali, ia tidak lagi berada di ruang bawah tanah. Ia berdiri di lapangan sekolah, tapi suasana suram, langit abu-abu pekat, dan semua murid kelas ke-6
tahun 1995 berdiri di sekelilingnya. Dan di tengah kerumunan itu ada kursi kosong. Lapangan sekolah itu terasa asing, padahal letaknya sama seperti dulu. Tapi udara di sini lebih pekat, seolah awan menggantung rendah di atas kepala. Rumputnya basah dan berwarna gelap, seperti direndam air hujan selama bertahun-tahun. Di sekelilingnya, puluhan murid berseragam putih merah berdiri rapi, membentuk lingkaran. Wajah mereka pucat, mata mereka kosong. Di tengah lingkaran itu, tepat di depan Pak Dharma, sebuah kursi kecil kosong menunggu. "Duduk, Pak." Suara itu datang dari belakang, pelan namun penuh tekanan. Pak Dharma menoleh anak misterius itu, berdiri sambil memegang kamera tua. Lensanya retak, tapi tetap memantulkan cahaya samar. Senyumnya sama seperti di foto, lebar, tak pernah berubah. "Aku nggak pernah punya foto lengkap, Pak," ujarnya sambil melangkah maju. "Selalu ada yang kurang, selalu ada yang gak ikut." Pak Dharma menatap kursi itu, lalu menatap wajah anak itu. "Kamu siapa?" tanyanya dengan suara serak. Anak itu terdiam sebentar, lalu menandok. "Aku yang gak pernah dipanggil namanya, yang gak pernah diajak main tapi sekarang semua harus di sini bayar kita sama-sama." Di foto terakhir, angin dingin berhembus, membuat suara bisik-bisik dari murid-murid di sekelilingnya semakin jelas. Mereka berulang-ulang mengatakan kalimat yang sama, "Foto kita belum lengkap, foto kita belum lengkap." Pak Dharma mundur satu langkah, namun begitu ia menoleh, ia sadar di belakangnya hanya ada kabut tebal, menutup semua jalan keluar. Lingkaran murid itu makin rapat. Tiba-tiba, di antara mereka, ia melihat Ratna. Wajahnya pucat, matanya kosong, tapi bibirnya bergerak tanpa suara lari. Pak Dharma mencoba menerobos lingkaran itu, tapi setiap ia menyentuh salah satu anak, tubuh mereka langsung dingin seperti es, dan tangan-tangan kecil itu mencengkeramnya, menahannya di tempat. Anak misterius itu mengangkat kamera. "Lihat sini, Pak." Senyum. Flash pertama menyala dan semua menjadi gelap sesaat. Saat cahaya kembali, Pak Dharma kini sudah duduk di kursi. Ia tak ingat kapan ia duduk. Tangannya kaku di pangkuan dan lehernya terasa berat. Flash kedua menyala. Kali ini, ia melihat dirinya di antara murid-murid itu. Tapi dari luar, tubuhnya sendiri. Ia sadar dia sedang melihat dari dalam foto. Senyum semua murid melebar bersamaan. Di tengah mereka, anak misterius itu memegang album foto yang sama, lalu berjalan ke arah kabut. "Akhirnya lengkap," katanya sambil menutup album itu. Suara tawa anak-anak Mengjima perlahan memudar, digantikan suara bel sekolah lama. Pagi hari berikutnya, sekolah tua Karangjati resmi dibongkar. Di antara tumpukan puing, pekerja menemukan album foto berdebu di bawah lantai. Sampulnya basah dan retak, tapi semua halaman masih utuh. Di halaman terakhir, ada foto kelas ke-6 tahun 1995, dan di barisan tengah, tepat di samping anak misterius itu, duduk Pak Dharma dengan senyum kaku. Tidak ada yang tahu bagaimana fotonya bisa ada di sana, tapi sejak hari itu, setiap kali seseorang menatap foto itu terlalu lama, mereka mengaku melihat satu kursi kosong muncul di pojok, seolah menunggu seseorang yang baru. Dan cerita pun tamat.